Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Asep Saiful Rahman dari program studi perpustakaan dan sains informasi. Setelah kita mempelajari tentang apa itu analisis subjek dan klasifikasi secara umum di dalam mata kuliah organisasi informasi, berikutnya kita akan mempelajari cara penggunaan bagan ataupun skema klasifikasi yang umum digunakan saat ini di banyak perpustakaan di Indonesia adalah bagan klasifikasi Dewey Decimal Classification. Di dalam mempelajari DDC, paling tidak kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu DDC. Kemudian yang kedua, seperti apa ruang lingkup DDC ini dan apa saja yang menjadi keuntungan pada saat kita menggunakan DDC sebagai alat bantu di dalam proses klasifikasi bahan pustaka. Klasifikasi persepuluhan Dewey atau DDC merupakan skema klasifikasi perpustakaan modern yang banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Skema ini disusun pertama kali oleh Melville Dewey, seorang ahli informasi atau pustakawan berkebangsaan Amerika. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 1876 dengan judul A Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging the Book and Pamphlet of Library. Edisi terakhir DDC saat ini yakni edisi 23 yang terbit sejak tahun 2011 lalu. Adapun yang menjadi ruang lingkup di dalam penggunaan DDC, bahwa prinsip dasar pembagian DDC disebut desimal. Hal ini dikarenakan DDC membagi semua ilmu pengetahuan ke dalam 10 kelas utama dengan notasi 000 sampai 900. Setiap kelas diuraikan menjadi 10 subjek yang lebih spesifik, dan seterusnya. Kemudian, DDC merupakan klasifikasi pengetahuan untuk tujuan penyimpanan bahan pustaka, karena isi bahan pustaka umumnya adalah berupa pengetahuan. Kemudian, DDC melakukan pembagian subjek atau ilmu pengetahuan secara hierarkis, yaitu pembagian suatu subjek yang umum menjadi lebih khusus atau spesifik. Dengan menggunakan prinsip klasifikasi dengan menggunakan prinsip klasifikasi disiplin, DDC menempatkan kelas dari suatu subjek dikaitkan dengan disiplin ilmu yang membawahinya. Nah, DDC hanya mampu memberikan notasi kelas bagi suatu subjek. Sedangkan untuk lebih dari satu subjek yang terdapat pada suatu bahan pustaka, klasifikasi menggunakan DDC harus memilih salah satu subjek yang paling dominan sebagai dasar pemberian notasi klasifikasi. Apa saja yang menjadi keuntungan menggunakan DDC sebagai alat bantu di dalam penentuan notasi klasifikasi bahan pustaka? Nah, dengan menggunakan notasi angka secara logik dan simpel, DDC tentu mudah dipahami dan diingat oleh siapapun, baik oleh pustakawan sebagai pengorganisasi informasi maupun oleh para pemustakanya. Penyusunan dan penemuan kembali koleksi yang menggunakan notasi DDC mudah dilakukan melalui angka-angka yang logis. Kemudian penggunaan DDC bisa lebih fleksibel untuk berbagai jenis perpustakaan sesuai dengan kekuatan koleksi yang dimilikinya, baik perpustakaan yang kecil seperti di sekolah maupun perpustakaan besar seperti perpustakaan umum. Kemudian dengan adanya lembaga yang mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu Forest Press Committee di Amerika, DDC selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui revisi-revisi yang terencana dan berkelanjutan. Berikutnya kita akan melihat apa saja struktur, skema, dan format DDC. DDC dibagi ke dalam 4 volume. Yang pertama, volume berisi penjelasan secara umum, ya. Kemudian diikuti dengan penjelasan tabel-tabel pembantu. Di antaranya tabel yang menggambarkan bentuk-bentuk penyajian dari suatu karya. Kemudian volume kedua berisi notasi kelas utama untuk bagan 000 sampai 500, yaitu untuk pengetahuan yang sifatnya umum sampai ilmu murni. Kemudian di volume yang ketiga di dalam bagan DDC terdiri dari bagan 600 untuk
ilmu pengetahuan terapan atau teknologi terapan, sampai kelas 900 yaitu berisi pengetahuan dalam bidang sejarah dan geografi. Kemudian di volume terakhir atau volume keempat DDC ini berisi indeks relatif dan manual dari penggunaan DDC. Indeks relatif ini umumnya digunakan sebagai alat telusur untuk berbagai subjek-subjek yang terdapat di dalam bagan utama skema klasifikasi DDC. Nah, DDC memberikan 3 ringkasan yang menunjukkan 10 kelas utama, kemudian 100 divisi, dan 1000 seksi dari bagan utama. Setiap kelas dari 100 sampai dengan 900 terdiri dari satu kelompok disiplin ilmu yang berhubungan. Kelas 000 dicadangkan bagi bahan pustaka yang subjeknya bersifat umum. Ini adalah kelas utama di dalam DDC, ya. Kelas 000 merupakan karya umum, 100 filsafat dan disiplin ilmu yang berhubungan, kemudian diikuti oleh kelas 200 untuk ilmu agama, 300 untuk ilmu-ilmu sosial, hingga 900 untuk geografi dan sejarah umum. Dalam bagian klasifikasi DDC, kita perlu memperhatikan berbagai catatan dan instruksi. Misalnya, kita akan menemukan catatan definisi dan ruang lingkup. Nah, catatan ini menerangkan subjek apa saja yang dapat dikelaskan pada notasi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada catatan termasuk atau including. Tidak semua subjek memiliki notasi kelas tersendiri. Oleh karena itu beberapa subjek tersebut disatukan bersama subjek-subjek yang sudah memiliki notasi kelas dengan penggunaan catatan termasuk atau including. Kemudian yang ketiga ada catatan pilihan atau optional note. Ini memudahkan bagi pengklasir di dalam memilih salah satu notasi kelas yang dianggap tepat dengan melihat jenis dan kebutuhan dari perpustakaan. Berikutnya ada instruksi, yaitu instruksi tambahkan pada. Instruksi tambahkan pada ini merupakan perintah yang menyatakan adanya angka-angka tertentu yang dapat mengembangkan notasi dasar yang terdapat pada bagan untuk subjek yang lebih khusus. Nah, perintah atau instruksi ini digunakan dengan menambahkan notasi yang berasal dari tabel pembantu. Kemudian menggabungkan antara notasi dari tabel pembantu tersebut dengan notasi utama. Ada 11 prinsip di dalam menggunakan DDC di dalam proses klasifikasi bahan pustaka. Paling tidak, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 prinsip dasar klasifikasi menggunakan DDC. Yang pertama, di dalam mengkelaskan suatu karya, pertama menurut subjeknya, kemudian baru diikuti dengan notasi tambahan dari bentuk penyajiannya. Kemudian yang kedua, kita menempatkan suatu karya menurut subjek yang paling spesifik, bukan pada subjek yang lebih luas. Jadi upayakan kita bisa mengidentifikasi atau menentukan subjek yang spesifik yang terdapat pada suatu bahan pustaka. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga adalah bila kita melakukan pengklasifikasian pada suatu karya yang memiliki lebih dari 2 subjek, maka kita harus melakukan atau mengkelaskan karya ini pada subjek yang paling dominan atau pada subjek yang lebih dulu diuraikan. Nah, sedangkan prinsip dasar lainnya kita akan membahas pada praktik langsung menggunakan DDC di dalam proses klasifikasi bahan pustaka. Demikian materi tentang Dewey Decimal Classification atau DDC. Sampai bertemu pada praktik pengklasifikasian menggunakan DDC pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.